Asal paham aja. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang bentuk-bentuk perusahaan. kenapa bentuk organisasi perusahaan itu penting. Bayangkan seseorang ingin memulai sebuah usaha. Biasanya hal yang pertama terlintas di pikiran adalah mau jual apa, siapa target pasarnya. Namun, ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting untuk dipikirkan sejak awal, yaitu usaha ini didirikan atas nama siapa, jika terjadi kerugian, siapa yang bertanggung jawab, dari mana modalnya, dan siapa yang menyediakannya. Lalu, usaha akan dikelola sendiri atau bersama orang lain. Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan bentuk perusahaan yang akan dipilih. Di Indonesia sendiri, secara umum terdapat beberapa bentuk organisasi usaha, yaitu usaha perseorangan, firma, CV, PT, koperasi, BUMN, dan BUMD. Pada pembahasan berikutnya, kita akan mengulas masing-masing bentuk usaha tersebut, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Baik, kita mulai dari bentuk badan usaha yang paling sederhana, yaitu usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Pemilik inilah yang bertanggung jawab penuh dalam menjalankan usaha, mulai dari menyediakan modal, mengambil keputusan, menikmati keuntungan, hingga menanggung seluruh resiko usaha. Bentuk usaha seperti ini sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, warung sembako, toko kelontong, pedagang online, atau berbagai jenis usaha rumahan. Nah, beberapa ciri khas dari usaha perseorangan antara lain, pemiliknya hanya satu orang, modalnya berasal dari pemilik sendiri, meskipun kadang dibantu pinjaman. Lalu, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Jadi, jika usaha mengalami kerugian atau memiliki hutang, maka harta pribadi pemilik bisa ikut menjadi jaminan. Selain itu, struktur organisasinya sangat sederhana karena hampir seluruh keputusan diambil langsung oleh pemilik tanpa melibatkan pihak lain. Usaha perseorangan memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, bentuk usaha ini sangat mudah didirikan karena proses administrasinya tidak rumit. Selain itu, pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan cepat sebab pemilik tidak perlu berdiskusi atau meminta persetujuan pihak lain. Seluruh keuntungan juga menjadi hak penuh pemilik karena tidak ada rekan usaha yang harus diajak berbagi. Namun, di balik kemudahannya, usaha perseorangan juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, risiko ditanggung pemilik sangat besar karena tanggung jawabnya bersifat tidak terbatas. Selain itu, kerugian atau hutang dapat berdampak pada harta pribadi. Kemudian, kemampuan dalam mengumpulkan modal juga terbatas, hanya mengandalkan kemampuan finansial pemilik dan sesekali berasal dari pinjaman. Selain itu, kelangsungan usaha sangat bergantung pada kondisi pemilik. Jadi, jika pemilik sakit berat atau meninggal, usaha seringkali ikut terhenti. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha perseorangan paling cocok untuk usaha kecil dan sederhana. Jadi, ketika usaha mulai berkembang atau membutuhkan modal yang lebih besar atau kerjasama dengan pihak lain, biasanya pemilik akan mulai mempertimbangkan bentuk usaha lain yang lebih memungkinkan untuk berkembang. Baik, setelah memahami usaha perseorangan, sekarang kita naik ke bentuk usaha yang melibatkan lebih dari satu orang, yaitu firma. Firma adalah persekutuan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan kegiatan usaha secara bersamaan. Dalam firma, para sekutu menggunakan nama bersama, masing-masing menyetorkan modal, serta bertanggung jawab secara tidak terbatas dan tanggung renteng atas kewajiban perusahaan. Apa sih tanggung renteng itu? Tanggung renteng artinya jika firma memiliki hutang, kreditur dapat menagih kepada salah satu sekutu saja dan sekutu tersebut wajib menanggung seluruh hutang terlebih dahulu. Lalu pembagian beban hutang antar sekutu kemudian diatur secara internal sesuai dengan kesepakatan mereka. Apa saja sih ciri khas firma? Nah, ciri khas firma antara lain yang pertama yaitu didirikan oleh minimal 2 sekutu, menggunakan nama firma sebagai identitas usaha,
Semua sekutu menyetorkan modal dapat terlibat langsung dalam pengelolaan usaha dan bertanggung jawab penuh atas seluruh kewajiban firma. Bentuk usaha ini umumnya digunakan untuk jasa profesional seperti kantor akuntan, konsultan, dan layanan ahli lainnya. Firma memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya lebih kuat dibanding usaha perseorangan. Salah satunya adalah modal yang lebih besar karena dihimpun dari berbagai orang sekutu. Selain itu, ada pembagian keahlian di dalam firma. Jadi, setiap sekutu dapat fokus pada bidang yang paling ia kuasai, sehingga kinerja usaha menjadi lebih efisien. Keputusan penting juga dibahas secara bersama, sehingga keputusan yang diambil bersifat lebih matang karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Namun, firma juga memiliki sejumlah kelemahan. Yang pertama, risikonya cukup tinggi sebab sekutu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan bersifat tanggung renteng. Yang artinya, kesalahan satu sekutu dapat menimbulkan kerugian bagi sekutu lain, baik secara finansial maupun secara reputasi. Selain itu, potensi konflik internal cukup besar, misalnya terkait pembagian keuntungan, perbedaan visi, atau cara mengelola usaha. Nah, kelangsungan firma pun dapat terganggu jika salah satu sekutu keluar atau meninggal, terutama apabila tidak ada perjanjian tertulis yang mengatur hal tersebut dengan jelas. Nah, dari penjelasan firma ini dapat dilihat bahwa saat usaha mulai dikelola secara bersama, modal dan keahlian memang meningkat. Tetapi pada saat yang sama, resiko dan potensi konflik juga menjadi lebih besar. CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada dua orang atau lebih. Untuk para ahli, CV terdiri dari dua sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Dasar hukum CV yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 19, 20, dan 21 yang membahas mengenai pendirian, permodalan CV, dan pembahasan mengenai sekutu komplementer maupun komanditer. Yang kedua, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 yang membahas mengenai pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Yang ketiga, KUHD pasal 31 yang membahas tentang pembubaran CV. Yang keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1647 dan pasal 1649 yang membahas tentang pembubaran CV. Yang kelima, KUH Per pasal 1651 yang membahas tentang pewarisan sekutu. CV memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari bentuk usaha lainnya. Yang pertama, persekutuan ini minimal terdiri dari satu sekutu aktif dan satu sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan pihak luar dan mengelola kegiatan usaha sehari-hari. Sementara sekutu pasif lebih berperan sebagai investor yang hanya menyetor modal. Yang kedua, hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia. Sementara warga negara asing tidak diperkenankan untuk mendirikan CV. Yang ketiga, modal pendiriannya tidak ada batasan minimal. Yang keempat, syarat pendiriannya cenderung lebih mudah. Yang kelima, diakui secara legal. Dan terakhir, mudah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi lainnya. CV memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya banyak dipilih sebagai bentuk usaha. Salah tiganya yaitu, pertama, proses pendiriannya relatif mudah, tidak seperti perseroan terbatas, pendirian CV cenderung lebih mudah untuk dilakukan. Yang kedua, lebih mudah untuk mendapatkan bantuan modal dari eksternal, baik dari investor, perbankan, atau koperasi, karena adanya legalitas dari hukum. CV mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dibanding tidak berbadan usaha. Yang ketiga, lebih mudah mendapatkan modal dari internal. Kemudahan ini karena CV didirikan oleh orang-orang yang terlibat dalam persekutuan. Walaupun demikian, bukan berarti badan usaha yang berbentuk CV tidak memiliki kekurangan ya. Badan usaha berbentuk CV juga memiliki beberapa kekurangan. Beberapa kekurangan yang dihadapi jika Anda memilih badan usaha berbentuk CV adalah sebagai berikut. Pertama, riskan terjadi konflik dan gesekan di antara anggota sekutu.
Yang kedua, sebagian sekutu memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yakni sekutu aktif atau komplementer yang berperan sebagai pelaku aktivitas perusahaan CV dibandingkan sekutu lainnya. Yang ketiga, kemajuan atau kemunduran CV bergantung pada sekutu aktif atau komplementer, sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Jika sekutu aktif merupakan orang-orang yang kompeten, hal ini tentu menjadi nilai plus. Namun, yang dikhawatirkan adalah perusahaan dijalankan oleh orang-orang yang tidak kompeten. Tentu hal ini memberikan risiko yang besar terhadap keberlangsungan jalannya perusahaan. Yang keempat, kerugian ditanggung secara bersama-sama. Hal ini bisa menjadi kelebihan, bisa juga menjadi kekurangan CV. Bagi persekutuan pasif, hal ini tentu menjadi kerugian, karena dia harus merelakan modal yang ditanamkan pada perusahaan berkurang akibat kerugian yang ditanggung. Contoh-contoh CV yang ada di Indonesia. Pertama, pada bidang industri makanan. Contoh CV yang dapat ditemukan antara lain CV Catur Pangan Indonesia, CV Safa Jaya, CV Sumber Karya, serta CV Catering Ibu Surabaya. Kedua, pada bidang fabrikasi mesin. Beberapa contoh perusahaan yang bergerak di sektor ini adalah CV Bintang Permata, CV JMIP, dan CV Industri Kreatif Madiun. Ketiga, pada sektor pertanian. Contoh CV yang umum dijumpai antara lain CV Sadewa Agrijaya, CV Ifong Farm, CV Agrindo Farm and Food, dan CV Bumi Makmur. PT atau kepanjangan dari perseroan terbatas adalah badan usaha yang berbadan hukum dan modalnya terdiri dari saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. PT adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha. Modal dasar PT seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. PT didirikan berdasarkan aturan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Struktur organisasi PT terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris. Pemegang saham melalui perantara komisaris memberikan otoritas kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan. Beberapa contoh dari PT antara lain PT Pertamina, PT Bank Mandiri, PT Astra International Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia. Setelah memahami gambaran umum mengenai PT, berikutnya akan dijelaskan mengenai ciri-ciri khusus PT yang membedakannya dari bentuk usaha lainnya. Pertama, PT memiliki status badan hukum yang diakui oleh negara. Kedua, modalnya terbagi dalam bentuk saham. Ketiga, PT memiliki struktur organisasi yang terdiri atas RUPS sebagai forum tertinggi, direksi yang menjalankan kegiatan usaha, serta dewan komisaris yang mengawasi jalannya manajemen. Keempat, keberlangsungan PT tidak bergantung pada individu tertentu, sehingga perusahaan tetap dapat berjalan meskipun terjadi pergantian pemegang saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UPT mengklasifikasikan perseroan terbatas ke dalam 3 jenis utama, yaitu pertama, perseroan terbatas tertutup. PT tertutup umumnya memiliki pemegang saham yang berasal dari kalangan terbatas. Biasanya, orang-orang yang saling mengenal seperti dalam lingkup keluarga atau kelompok kecil tertentu. Karakteristik ini membuat pengelolaan saham bersifat lebih pribadi dan tidak dibuka untuk umum. Kedua, perseroan terbatas publik. Menurut pasal 1 ayat 8 UU PT, PT publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham serta modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pasal 1 ayat 22 menjelaskan bahwa sesuatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai perseroan publik apabila sahamnya dimiliki oleh sedikitnya 300 pihak dan memiliki modal disetor minimal 3 miliar. Perseroan terbatas yang ketiga yaitu PT terbuka. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 UU PT, PT terbuka merupakan perseroan yang melakukan penawaran saham pada masyarakat secara terbuka. Selain memenuhi seluruh persyaratan sebagai PT publik, PT terbuka juga menjual sahamnya melalui bursa efek sehingga dapat dimiliki oleh siapapun dari kalangan masyarakat. Dan PT dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, adanya tanggung jawab terbatas memberikan rasa aman bagi para pemilik modal. Kedua, PT relatif lebih mudah menghimpun modal, terutama apabila berstatus sebagai PT terbuka. Ketiga, kelangsungan usahanya lebih stabil karena tidak langsung berhenti ketika terjadi pergantian pemegang saham.
Keempat, tingkat kepercayaan di mata bank, investor, maupun mitra bisnis umumnya lebih tinggi dibandingkan bentuk usaha lainnya. Di sisi lain, PT juga memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, proses pendiriannya lebih rumit dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Kedua, pengelolaannya cenderung lebih formal dan birokratis karena harus mengikuti berbagai ketentuan yang telah diatur. Tiga, terdapat potensi timbulnya perbedaan kepentingan antara para pemegang saham dan pihak manajemen, sehingga memerlukan tata kelola yang baik untuk menjaga keharmonisan pengelolaan perusahaan. Berikutnya, kita bahas salah satu bentuk usaha yang berlandaskan kebersamaan dan prinsip kekeluargaan, yaitu koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan anggotanya, beranggotakan individu maupun badan hukum koperasi. Organisasi ini berdiri atas prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Tujuan utamanya adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para anggotanya. Berbeda dengan PT yang lebih berfokus pada kepentingan pemegang saham. Dalam koperasi, setiap anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan. Pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis melalui prinsip satu orang satu suara tanpa mempertimbangkan besar kecilnya modal. Keuntungan koperasi yang dikenal sebagai sisa hasil usaha (SHU) dibagikan kepada anggotanya berdasarkan tingkat partisipasi mereka. Selain itu, koperasi menjunjung prinsip keanggotaan, sukarela, terbuka, pengelolaan, demokratis, kemandirian, serta pendidikan koperasi sebagai bagian dari pengembangan anggotanya. Adapun jenis koperasi sangat beragam, di antaranya ada koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, serta koperasi karyawan dan koperasi mahasiswa. Setiap jenis memiliki fokus berbeda, namun pada dasarnya tetap bertujuan memberikan manfaat bagi anggota sesuai kebutuhan mereka. Koperasi juga memiliki sejumlah kelebihan, seperti orientasinya yang menekankan pada kesejahteraan anggota, bukan sekedar mencari laba. Hubungan antara anggota biasanya lebih bersifat kekeluargaan, dan koperasi dapat menjadi solusi bagi mereka yang kesulitan memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan formal. Selain itu, sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh akan kembali dinikmati oleh anggota. Meski demikian, koperasi tidak terlepas dari beberapa kelemahan. Kinerjanya sangat bergantung pada kualitas pengurus, sehingga jika pengurus tidak profesional, operasional koperasi dapat mudah terganggu. Modal juga cenderung terbatas ketika tingkat partisipasi anggota rendah, dan masalah kedisiplinan seperti keterlambatan pembayaran pinjaman dapat menimbulkan gangguan pada keuangan koperasi. Secara keseluruhan, koperasi tetap menarik karena mampu memadukan fungsi ekonomi dan sosial dalam satu wadah yang mengutamakan kepentingan bersama. Terakhir, kita masuk ke bentuk usaha yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu BUMN dan BUMD. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang modalnya dimiliki negara, baik sepenuhnya maupun sebagian besar. Sementara itu, BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Kedua jenis badan usaha ini biasanya bergerak di sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Secara umum, BUMN memiliki dua bentuk utama. Pertama, persero, yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham, di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Kedua, Perum atau perusahaan umum, yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi menjadi saham. Perum bertugas memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, tetapi tetap diperbolehkan menghasilkan keuntungan. BUMN dan BUMD memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya menyelenggarakan pelayanan publik di sektor-sektor yang vital, mengelola sumber daya, serta sektor strategis yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, serta memberikan kontribusi keuntungan bagi negara atau daerah. Karena itulah keberadaan mereka sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan masyarakat. Dari sisi kelebihan, BUMN dan BUMD mampu mengelola sektor-sektor yang terlalu penting jika diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta. Ditambah lagi, mereka mendapatkan dukungan modal dan kebijakan dari pemerintah. Namun, bentuk usaha ini juga memiliki kelemahan. Proses birokrasi bisa menjadi panjang dan tidak efisien apabila tidak ditangani secara profesional. Selain itu, BUMN dan BUMD rentan terhadap intervensi kebijakan atau kepentingan politik, serta sering dihadapkan pada dilema antara mengejar keuntungan dan menjalankan fungsi sosial bagi masyarakat.
Yang terakhir ada rangkuman sebagai penutup. Mari kita tarik garis besar dari materi yang sudah kita bahas tadi. Kita mulai dari usaha perseorangan, yaitu bentuk usaha yang paling sederhana karena dimiliki oleh satu orang saja. Tetapi seluruh resiko juga ditanggung pemilik secara tidak terbatas. Ketika usaha mulai berkembang dan melibatkan lebih dari satu orang, muncullah firma, di mana para sekutu bekerja sama mengelola usaha dan semuanya memiliki tanggung jawab penuh secara bersama. Setingkat lebih kompleks, ada CV yang memadukan peran sekutu aktif yang mengelola usaha dan sekutu pasif yang menanamkan modal. Perbedaan peran inilah yang membuat tingkat tanggung jawab mereka tidak sama. Lalu ketika usaha membutuhkan struktur yang lebih modern dan kepemilikan yang dapat dibagi dalam bentuk saham, muncullah PT, yaitu badan hukum dengan pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas. Di sisi lain ada koperasi yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga berfokus pada kesejahteraan anggotanya dengan prinsip kekeluargaan. Dan terakhir ada BUMN serta BUMD, yaitu badan usaha milik pemerintah yang berperan mengelola sektor-sektor strategis serta menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat.